Seberkas cahaya biru menerobos langit, ingin melarikan diri. Namun, Si Hao bahkan lebih cepat. Dia pertama-tama menginjak kakinya, membuat bakat luar biasa berjubah perak Luo Dao mengeluarkan banyak darah dan menghentikannya bergerak, dan kemudian dia bergegas mengejarnya. Shua! Kilatan cahaya melintas di udara. Kecepatan ekstrim Kunpeng, bersama dengan teknik bumi hingga inci yang sangat berharga, memungkinkannya untuk melompat, memotong Lan Yichen. Dia memandang orang ini dengan dingin. Menyerah atau mati. Suaranya tidak bagus, tapi di telinga semua orang, terdengar seperti guntur. Dia akan mengubah dua talenta luar biasa menjadi pelayan. Dominasi macam apa ini? Di bawah, batu ilahi bersinar, segera menjadi lebih besar, menimpa tubuh talenta luar biasa berjubah perak itu seperti gunung besar, memakukannya ke tanah dengan mematikan. Di langit, wajah Lan Yichen tampak mendung. Bagaimana mungkin seorang talenta luar biasa yang luar biasa bisa menyerah? Namun, dia merasa sepertinya dia bukanlah lawan dari individu ini. Jika mereka bertarung terus-menerus seperti ini, dia mungkin mati. Si Hao tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia langsung mengambil tindakan, meletus dengan kekuatan tirani. Cahaya suci membanjiri keluar, membuat kekosongan itu menjadi gua. Tidak menyerah berarti kematian. Dia tidak ragu-ragu dan menyerang dengan kekuatan penuh. Wajah Lan Yichen berubah muram. Dia mengaktifkan teknik berharganya untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Tidak mungkin dia hanya berdiri di sana dan pasrah dengan nasibnya. Seberkas cahaya emas biru terbang keluar, berubah menjadi pedang dewa satu demi satu, menebas ke arah Si Hao. Dia terbentuk dari esensi emas, dan dengan demikian, tubuhnya memiliki aura pembunuh logam, mampu berubah sesuai keinginannya, menghasilkan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Namun, yang membuat wajah Lan Yichen murung adalah semua pedang dewa yang kuat itu dipatahkan oleh telapak tangan Si Hao. Percikan terbang kemana-mana. Lan Yichen mundur ke belakang, lalu membuka mulutnya, mengeluarkan suara gemuruh. Cairan logam panas muncul. Dia memanggil logam di dalam gunung dan sungai, menyebabkan semuanya keluar dari permukaan bumi. Adegan seperti ini sangat mengejutkan. Magma merah darah berubah menjadi segala jenis senjata, dan disertai simbol, mereka menutupi langit dan bumi, tak berujung seperti surga yang meluap ke lautan. Semua orang menjadi ngeri. Metode serangan seperti ini sangat menakutkan. Elemen logam dunia sepertinya mematuhi perintahnya, semuanya menghasilkan teks tulang, berubah menjadi senjata yang dibantai ke arah musuh. Persediaannya sepertinya tidak ada habisnya. Dunia adalah pasukan pedangnya. Ada logam tak berujung di mana-mana, membunuh energi yang meluap ke langit. Si Hao tercengang. Dia memperhatikan semuanya dengan cermat. Ketika seseorang memahami suatu elemen pada keadaan ini, sebenarnya ada metode seperti ini. Dia kagum. Namun, dia tidak merasa takut. Setiap kali tinjunya dilepaskan, cairan logam akan terciprat ke segala arah. Namun, cairan panas tersebut tidak mampu membakar tubuhnya. Dia tampak sangat heroik, seperti makhluk abadi perang yang turun ke dunia ini. Ombak mengalir deras ke langit, merah seperti darah. Seolah-olah magma di bawah bumi benar-benar meletus, mengalir ke langit dari gunung berapi. Kenyataannya, ini semua adalah cairan logam, tetapi memiliki simbol kuat di dalamnya, mengubahnya menjadi lautan besar yang menyelimuti dunia, mengelilingi Si Hao. Selama proses ini, Lan Yichen bergabung dengan cairan logam, menyembunyikan dirinya dan mengambil tindakan secara rahasia. Dia merasa meski bukan tandingannya, dia masih bisa berlari. Mata semua orang terpesona saat menyaksikan keduanya bertarung dengan kejam. Kamu hanya memiliki keterampilan sebanyak ini, kata Si Hao. Dari tubuhnya, pancaran petir memancar, berkotek dengan suara pak. Kemudian, kilat tak berujung turun dari langit. Pada saat itu, seolah-olah aliran bintang turun dari surga ke-9. Segala jenis busur petir menari-nari, memasuki cairan logam, membuat tempat ini meledak. Petir meletus di dalam lautan logam, berkembang dengan kekuatan. Lan Yichen mengeluarkan erangan, dan sebagai hasilnya, dia langsung meledak. Ekspresi wajahnya tidak bagus. Jenis teknik berharga dao petir yang tak tertandingi ini dengan kaku menekannya, sepenuhnya menangani atribut logam esensinya. Dunia menjadi tenang. Dia tidak lagi mendesak pada logam, malah langsung menyerbu Si Hao untuk melakukan pertarungan jarak dekat.
Meskipun dia tahu bahwa dia kemungkinan besar bukan tandingannya, dia tetap tidak mau menyerah pada nasib ini. Sebaliknya, dia menggunakan karakteristiknya yang paling kuat, menggunakan tubuh logamnya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Sial! Seolah-olah logam sedang ditempa antara langit dan bumi, seolah-olah guntur ilahi menderu ke bawah. Itu benar-benar memekakkan telinga, terlalu keras. Tinju kedua individu itu bertabrakan. Telapak tangan dan jari Si Hao tidak terluka, bersinar dengan kemegahan berharga yang sangat mengejutkan. Tubuh Lan Yichen bergetar hebat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seberapa kuatkah daging pemuda ini? Itu bahkan membuat tubuh dewa atribut logamnya berubah bentuk dan merasakan sakit yang luar biasa. Bunuh! Dia meraung dengan marah, bertarung hebat melawan Si Hao. Dia menolak untuk percaya bahwa daging pihak lain lebih hebat daripada dirinya sebagai makhluk logam. Sial, sial. Suara logam terdengar di udara berulang kali, menembus logam dan membelah batu, membuat semua orang merasa gendang telinga mereka seolah-olah akan pecah. Sungguh menakutkan dan mencengangkan. Saat keduanya bertarung di udara, riak-riak meledak lagi dan lagi. Riak-riak itu menyebar keluar, fluktuasinya mencapai puncak gunung yang jauh, langsung membelah puncak gunung, dan kemudian menyebabkannya meledak. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatan mereka. Semua orang merasa kaget, terguncang tak terlukiskan. Telapak tangan Lan Yichen kini telah sepenuhnya terdistorsi. Sementara itu, lengan, bahu, dada, dan bagian lainnya semakin lemas akibat serangan tersebut, dan menjadi cacat. Boom! Ketika kedua kaki mereka bertabrakan, Lan Yichen sepenuhnya meninggalkan metode serangan semacam ini, karena seluruh kaki kanannya yang semula lurus sempurna kini benar-benar bengkok, dengan banyak area yang bengkok tidak pada tempatnya. Ini, pikirannya bergetar karena kedinginan. Dia bukan tandingan pihak lain dalam setelan terkuatnya, dikalahkan sepenuhnya. Dia percaya jika dia adalah makhluk bertubuh daging, dia pasti sudah lama meledak, berubah menjadi darah dan tulang. Sementara itu, badan atribut logamnya sudah terdistorsi, hampir pecah. Jika mereka membandingkan teknik yang berharga, dia bahkan lebih kekurangannya. Kemampuan ilahi Dao Petir itu benar-benar membatasi dirinya. Dia menghela nafas panjang. Dia awalnya adalah seseorang yang bisa melawan bakat luar biasa, hanya menjadi lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Luo Dao, namun dia merasa sangat tidak berdaya di hadapan pemuda ini. Sambaran petir tebal menyambar, hampir menyambarnya. Lan Yichen terhempas ke tanah, berbaring tepat di sebelah Luo Dao itu. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Menyerah atau mati? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Si Hao menunduk untuk melihat mereka. Dia merasa keduanya cukup kuat. Jika mereka membantunya mencari obat-obatan suci dan hal-hal lain ketika dia berada dalam isolasi, membantunya berkultivasi, itu akan menghemat banyak waktu. Di kejauhan, kelompok ahli menggigil dalam hati, mundur satu demi satu. Orang ini terlalu kejam. Itu adalah dua talenta luar biasa, salah satunya cukup untuk menyapu suatu wilayah, namun mereka akan dianggap sebagai pelayan. Di dunia luar, para ahli semua sekte sangat terguncang, semua ekspresi mereka sangat berubah. Bakat luar biasa mewakili jenis transendensi di atas massa, namun mereka dikalahkan dengan mudah oleh Si Hao, bukan lawannya sama sekali dan akan diubah menjadi pelayan. Betapa biadabnya! Semua orang hanya bisa menghela nafas. Tentu saja, yang paling bermasalah adalah Pegunungan Emas Biru, serta keluarga Luo di Provinsi Scarlet. Itu adalah pakar paling kuat di generasi muda mereka, dengan bakat luar biasa, namun mereka ditangkap begitu saja. Menyerah, atau mati? Di dunia luar, ekspresi kedua keluarga ini menjadi tidak menyenangkan. Jantung mereka terdorong hingga ke tenggorokan. Mereka tentu saja tidak ingin pewaris paling kuat dari klan mereka menjadi pelayan Si Hao, tapi mereka juga tidak ingin mereka mati. Kerugian seperti itu terlalu besar. Mereka segera merasa sangat berkonflik, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bencana mematikan ini. Kedua klan sama-sama ketakutan. Selama Si Hao melepaskan tinju, maka pahlawan klan mereka yang paling menonjol akan tamat. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasa bahwa meskipun mereka menyerah, tidak apa-apa. Selama mereka hidup, masih ada harapan di masa depan. Jangan gegabah, tahan. Anda harus bertahan hidup. Beberapa orang sangat ketakutan.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka menarik perhatian para ahli sekte lain. Immortal Ancient, di dalam dunia kecil. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu? Lan Yichen berbicara. Huang, keturunan darah orang berdosa, Si Hao. Si Hao mengungkapkan 3 identitas secara bersamaan. Tubuh Lan Yichen segera terguncang, menatapnya dengan sangat terkejut. Dia bergumam, aku tahu itu, akhirnya menendang pelat logam. Tanpa berkata apa-apa lagi, identitas Huang saja sudah cukup untuk membuatnya menghela nafas. Ketika teknik berharga Kaisar Petir ditampilkan, teknik itu akan menekannya sepenuhnya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi karena takut menghancurkan kepercayaan dirinya. Ekspresi Luo Dao juga rumit. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Raja Iblis jenis ini. Nama jahatnya terlalu terkenal, mengguncang dunia yang lebih tinggi. Bahkan tubuh kedua pewaris Istana Abadi telah terbunuh. Jika mereka tahu itu dia, bagaimana mereka berani mengambil buah persik ini di tengah jalan, mencuri obat ilahinya? Adapun orang-orang di kejauhan, semuanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Terlepas dari apakah itu Huang atau keturunan darah orang berdosa, tak satu pun dari mereka yang bisa diprovokasi oleh orang normal. Mereka semua berpencar dalam kebingungan, melarikan diri. Nama Huang pada generasi ini memiliki reputasi yang hebat. Dia telah membuat talenta luar biasa menderita beberapa waktu lalu di alam rahasia langit asal, apalagi pertempuran selanjutnya melawan klan surgawi. Jika mereka bukan orang dengan bakat luar biasa atau makhluk tertinggi, siapa yang berani memprovokasi dia? Karena itu, kelompok orang ini ketakutan, semuanya berlari. Kamu, apakah Huang? Dari samping, suara Hong Huang terbata-bata. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Si Hao memiliki identitas seperti ini. Ternyata dia sudah lama tiba di alam yang lebih tinggi, menciptakan reputasi yang begitu hebat. Di lapangan, 2 talenta luar biasa itu menundukkan kepala. Lan Yichen berkata dengan suara rendah, kamu tidak akan memperbudak kami seumur hidup, kan? Kalau tidak, aku lebih baik menerima kematian. Si Hao tahu bahwa setelah keduanya mengetahui identitasnya, sebagian besar kesombongan mereka telah hilang. Keinginan mereka secara alami juga sedikit melemah. Setelah kita meninggalkan Immortal Ancient, kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri, tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun. Di tempat ini, aku belum tentu memperbudakmu, hanya meminta bantuan kalian berdua. Saat mencari keberuntungan alami Anda sendiri, bantu saya menemukan beberapa obat suci, mata air dewa abadi, dan hal lainnya. Saya sangat membutuhkannya, kata Si Hao. Keduanya terdiam. Kedengarannya terlalu bagus, bahkan tidak memperlakukan mereka seperti bawahan dan masih memberi mereka beberapa keuntungan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tak satu pun dari kalian adalah pelayan, tapi teman daoku. Saya tidak akan memanfaatkan keberuntungan alami Anda, hanya membutuhkan tanaman obat dan hal-hal lain yang memiliki vitalitas tinggi. Si Hao berkata sambil tersenyum. Keduanya mengumpat dalam diam. Apakah ada teman dao seperti ini di dunia ini? Tubuh mereka akan terkoyak. Teman dao macam apa yang tercipta saat diinjak? Semua tulang mereka hampir patah. Akhirnya keduanya dibebaskan. Mereka berdua menundukkan kepala, menyetujui hubungan gotong royong miliknya. Di kejauhan, ketika para ahli yang belum sepenuhnya pergi melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut. 2 talenta luar biasa benar-benar menyerah? Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Seseorang menundukkan talenta luar biasa. Ini adalah peristiwa besar. Mereka sangat terguncang. Ini pasti akan menimbulkan gelombang besar. Di dunia luar, para ahli setiap sekte terkejut, kelopak mata mereka melonjak. Orang-orang dari Pegunungan Biru Emas dan keluarga Luo dari Provinsi Scarlet keduanya diam-diam menghirup udara. Meskipun pahlawan klan mereka ditundukkan dan menjadi pelayan, mereka tetap mempertahankan hidup mereka pada akhirnya. Pada akhirnya, mereka tetaplah talenta luar biasa, jadi bagaimana saya tidak khawatir? Si Hao berkata dengan lembut. Kalau begitu, gunakan teknik pembentukan benih. Kata batu ilahi. Ini adalah formasi misterius yang seperti menanam benih di dalam tubuh seseorang. Itu akan menumbuhkan akar dan mengendalikan hidup dan mati mereka. Ketika 2 talenta luar biasa mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Baiklah.
Ketika Si Hao memahami ini, dia mengangguk. Kamu, Luo Dao dan Lan Yichen mau tidak mau mengambil langkah mundur, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Lagi pula, kami masih belum akrab satu sama lain. Pada awalnya, saya hanya bisa menyalahkan kalian berdua. Di masa depan ketika kita lebih mengenal satu sama lain, saya pasti akan membantu kalian menyingkirkannya. Si Hao tersenyum. Kenyataannya, dia telah mengincar keduanya sepanjang waktu. Sayangnya, yang satu adalah manusia logam, tidak bisa dimasak dan dimakan, dan meskipun yang lain memiliki darah burung vermilion di dalam dirinya, dia tetaplah makhluk berwujud manusia, yang berarti dia juga tidak ingin memakan orang ini. Jika aku membunuh mereka, aku juga tidak bisa memakannya. Itu terlalu sia-sia. Jika orang lain mengetahui apa yang dipikirkannya, mereka pasti akan tercengang. Ini terlalu aneh, bukan? Sementara itu, jika Lan Yichen dan Luo Dao mengetahui apa yang dipikirkannya, mereka pasti akan sangat marah hingga batuk darah. Formasinya sudah rusak. Saya harus meminta kalian berdua untuk membantu saya. Si Hao berkata, meminta keduanya masuk dari celah itu dan memilih pohon anggur ilahi langit. Keduanya menghela nafas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Seseorang tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah atap. Hidup selalu lebih baik daripada dibunuh saat itu juga. Ketika mereka berdua masuk, energi pedang yang tajam meletus, memotong Lan Yichen menjadi dua. Formasi besar itu bergemuruh, meletus dengan kekuatan. Kamu berani bersekongkol melawanku? Batu ilahi sangat marah. Jelas sekali terjadi perubahan pada formasi besar. Pohon anggur ilahi langit menipu semua orang untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban darah, membuat formasi besarnya sedikit berubah. Saat ini, hal itu telah diaduk. Batu ilahi telah lama sampai pada kesimpulan bahwa setelah pengorbanan darah dilakukan, formasi besar mungkin akan segera pecah, atau mungkin menunjukkan beberapa kelainan, menjadi lebih kuat. Saat ini, yang terjadi jelas-jelas adalah hal terakhir. Lan Yichen meluncur. Wajah Luo Dao juga menjadi pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Mereka berteriak dengan marah. Ini seperti mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Ada sedikit hal tak terduga yang terjadi. Ini akan segera diperbaiki, kata batu ilahi. Tubuh Lan Yichen dengan cepat disatukan kembali, bagian yang rusak bergabung menjadi cairan logam, dan kemudian mendingin. Tidak akan lama lagi dia akan menjadi sebaik sebelumnya. Kemampuan seperti ini bahkan membuat Si Hao terkejut. Itu sangat aneh, hampir seperti tubuh yang tidak pernah mati. Sebagai seorang ahli tingkat luar biasa, dia memiliki metode dan kemampuan yang luar biasa. Ini menghabiskan banyak energi fondasi. Lan Yichen melihat matanya yang bersinar dan merasa khawatir, takut Si Hao akan membuatnya menjelajahi formasi dengan hidupnya, dengan paksa masuk untuk mengambil obat. Si Hao mengangguk, tidak banyak bicara. Dia menggunakan pupil ganda untuk melihat sekeliling. Jika roh primordial Lan Yichen dihancurkan, dia akan tetap mati, tubuh abadinya akan kehilangan keefektifannya. Formasi besar bersinar, terus-menerus berkedip dengan semua jenis simbol dan melepaskan energi yang menakutkan. Hal ini membuat orang-orang tersebut terkejut. Bagaimanapun, obat ilahi ini benar-benar telah mengembangkan semangat, sebenarnya mengetahui bagaimana menggunakan formasi dan memandu kekuatan pengorbanan darah itu. Bermain denganku? Kamu masih terlalu muda. Sebentar lagi, aku akan mematahkan akarmu dan memakan tanaman anggur bodohmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuat gangguan. Batu ilahi mengancam dengan ganas. Di bidang pengobatan, tangkai obat ilahi terus-menerus merangkak di dalam bidang pengobatan yang bersinar. Panjangnya lebih dari 1 meter dan setebal ibu jari, seputih salju, berkilau, dan membawa aura kehidupan yang berkembang. Aroma obatnya begitu kental hingga sepertinya tidak akan menyebar. Kemegahan perak bersinar cemerlang. Itu seperti seekor naga kecil yang menumbuhkan dedaunan, hidup dan hidup. Saat ini, ia benar-benar menggoyangkan daunnya, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran. Berhentilah melawan. Anda tidak dapat melarikan diri. Jika kamu berhenti membuat masalah, aku berjanji akan meninggalkanmu dengan akar dewa dan membiarkanmu hidup, kata Si Hao. Terhadap jenis obat ilahi yang tak ternilai harganya yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari, dia juga tidak ingin membunuhnya. Mendapatkan batang obatnya saja sudah cukup.
Yang mengejutkan adalah pohon anggur ilahi langit seputih salju itu tiba-tiba mengangguk, tubuh sulurnya bergoyang seolah setuju. Kemudian, benar saja, batu ilahi dengan mulus menghilangkan rintangan terakhir. Keluarlah sendiri. Si Hao dan yang lainnya berjaga di luar. Pohon anggur ilahi langit berwarna putih bersih, hampir transparan. Cahayanya lembut hingga hampir seperti mimpi. Akarnya tercabut, dan seperti naga yang bergerak, ia dengan cepat bergerak di sepanjang tanah. Itu sangat patuh, tiba-tiba keluar dari lubang formasi besar, merangkak menuju Si Hao. Kamu! Tiba-tiba, pohon anggur ilahi langit memasuki tanah, hendak melarikan diri melalui bumi. Jenis pohon anggur ilahi ini masih kurang matang untuk terbang melintasi langit, namun kemampuan melarikan diri dari bumi jelas jarang terlihat di dunia. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Sayang sekali. Pada saat ini, bahkan Lan Yichen dan Luo Dao merasa sangat menyesal. Obat ilahi ini menghilang begitu saja di depan mata mereka. Hal itu akan membuat siapapun merasakan rasa kehilangan yang sangat besar. Bahkan orang-orang di dunia luar yang memiliki dendam terhadap Si Hao menghela nafas. Obat ilahi jenis ini lolos, membuat hati seseorang merasakan sakit dan penyesalan yang luar biasa. Tentu saja, banyak orang yang senang dengan musibahnya. Bagaimanapun, ini masih merupakan hilangnya obat ilahi untuk Si Hao, dan bukan mereka. Siu! Tiba-tiba ada kilatan cahaya putih. Pohon anggur ilahi langit muncul lagi, bergegas keluar dari bumi yang besar, melarikan diri menuju formasi besar. Dengan suara peng, ia menabrak penghalang cahaya, tidak bisa masuk kembali. Bajingan kecil, aku tahu kamu tidak akan mau menyerah. Terlepas dari apakah itu bumi atau rute aslinya, saya sudah mengaturnya dalam formasi. Kamu tidak bisa lari. Batu ilahi sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diperingatkan oleh Si Hao setelah memahami spesialisasi obat ilahi jenis ini, diam-diam meletakkan formasi. Dengan suara syua, Si Hao mengulurkan tangannya, dengan sangat cepat, meraih pohon anggur ilahi ini. Seluruh tubuhnya sempurna, putih bersih dan tembus cahaya seperti batu giok halus. Cahaya bertaburan, aroma obat yang kaya membuat Si Hao merasa seolah-olah dia akan melayang di udara, seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik menuju keabadian. Setiap pori-pori di tubuhnya menyerap hujan cahaya. Ini adalah substansi ilahi. Itu membuat seluruh tubuhnya terasa rileks dan bebas dari rasa khawatir. Karakteristik obat dari obat ilahi ini sangat mengejutkan di luar imajinasi. Baru sekarang Si Hao mengeluarkan nafas lega. Dia tidak pernah menyangka batang obat ini begitu licik. Untungnya, dia tidak bertindak terlalu ceroboh, kalau tidak dia mungkin akan lolos. Itu, tertangkap. Luo Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Obat ilahi yang tak tertandingi mendarat di tangan seseorang begitu saja di depan matanya. Kita harus memahami bahwa tidak banyak sekte besar yang memiliki harta surgawi langka seperti ini di 3000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Hanya ada beberapa obat ilahi palsu. Begitu pohon anggur ilahi langit muncul di dunia, warisan kuno itu sudah cukup untuk menjadi gila. Dunia luar bahkan menjadi seperti panci yang mendidih. Lupakan dewa sejati atau dewa surgawi, bahkan mata beberapa master sekte pun berubah, menjadi sangat dalam. Aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa masuk, pasti akan ada pertarungan hebat untuk memperebutkannya. Apakah ini benar? Benar-benar memperoleh sebatang obat ilahi yang tak tertandingi. Mata indah Hong Wang memancarkan cahaya, merasa sedikit pusing, seolah ini tidak nyata. Tangkai obat ilahi yang dapat membuat para ahli di 3000 provinsi menjadi gila mendarat di tangan Si Hao begitu saja. Itu membuat Hong Wang merasa seperti sedang bermimpi. Tanaman anggur ilahi langit hampa yang panjangnya lebih dari 1 meter melingkari lengan Si Hao, seputih salju cemerlang, kemegahan ilahinya menyilaukan bagaikan matahari besar berwarna putih. Itu berada di tengah-tengah matahari ini, seperti naga sejati yang berhibernasi. Saya sekarang bisa memahami Dao. Si Hao sangat tersentuh, merasa sangat bersemangat. Ini adalah panen yang luar biasa besarnya. Dia mengeluarkan kuali tulang, mengumpulkan tanah berharga dari ladang obat di dalamnya. Kemudian, dia menempatkan pohon anggur ilahi langit di dalam kuali dan menyimpannya. Dia tidak akan bertindak terlalu sopan kepada Hong Wang dalam hal ini. Dia harus membawa batang obat ini dan menggunakannya untuk budidaya isolasi.
Saya akan mencari Lan Yu, Ying Ying dan yang lainnya. Hong Huang kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, Si Hao belajar sedikit tentang keadaan Immortal Ancient dari Lan Yichen dan Luo Dao, menggunakan ini untuk menilai situasi saat ini. Anak ke-8 ilahi, pewaris istana abadi, dan beberapa orang lainnya memasukkan beberapa kata kecil di kedalaman Immortal Ancient, dan belum muncul sejak saat itu. Sementara itu, orang-orang aneh kuno itu juga tidak melakukan terlalu banyak aktivitas. Seseorang menemukan sarang yang diduga milik salah satu dari 10 iblis. Banyak orang telah menuju ke arah itu. Ini adalah dua informasi terpenting yang diperoleh Si Hao. Dia mengangguk, tidak banyak bicara. Lalu, Lan Yichen dan Luo Dao pergi. Si Hao menetapkan waktu tertentu untuk bertemu kembali dengan mereka. Selama mereka sering mengirimkan sebatang obat suci, mereka dapat menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri. Waktunya pergi. Si Hao membawa batu ilahi, Kaisar kupu-kupu bersamanya, berangkat dari tempat ini, menghindari semua orang dengan kecepatan ekstrim. Setelah melakukan perjalanan terakhir di sekitar tempat ini, dia diam-diam kembali ke jalan setapak berwarna biru. Langit dan bumi sebagai tungku, 10.000 dao sebagai nyala api untuk membakar diri, menyalakan roh ilahi, menempa diri yang sebenarnya. Si Hao berkata dengan lembut. Dia duduk di sana, memutuskan untuk memasuki budidaya isolasi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jalur batu biru itu sangat sepi, dan selalu seperti ini sepanjang waktu. Terlepas dari para jinius yang berkumpul ketika mereka pertama kali masuk, biasanya tempat itu sangat terpencil. Bahkan pin drop pun bisa terdengar. Untaian kabut kacau menyelimuti udara. 3.000 jalur kuno ini membawa aura waktu yang telah berlalu. Suasana benar-benar sunyi. Si Hao sedang duduk di sana, diam-diam berpikir sendiri. Begitu dia melanjutkan dari sini, itu akan sangat berbahaya. Tak satu pun dari mereka yang menempuh jalan ini sejak zaman kuno memiliki kesimpulan yang baik. Bintik-bintik cahaya merah beraneka warna berkelap-kelip, bersinar dengan cahaya merah yang cemerlang. Ini adalah batang obat suci yang tampak seperti karang merah, sesuatu yang direbutnya dari tangan klan dunia bawah. Dia membawanya keluar dan memberikannya kepada Kaisar kupu-kupu yang jauh. Anak muda, kamu benar-benar berprasangka buruk. Itu adalah sebatang obat suci, namun kamu membagikannya dengan begitu murah hati. Saya hanya menginginkan beberapa batu itu, namun itu membutuhkan banyak usaha dari saya. Batu ilahi berkata dengan ketidakpuasan. Apakah kamu benar-benar mengatakan ini sekarang? Si Hao melihatnya sekilas dan berkata, terlepas dari apakah itu batu mandat surga atau batu asal, yang mana di antara mereka yang tidak akan mengguncang alam yang lebih tinggi? Semuanya diberikan kepadamu. Batu ilahi tidak lagi bertengkar dengannya, melepaskan sendawa penuh di tempat. Ia kemudian berhenti berbicara karena malu. Kupu-kupu kaisar berubah menjadi garis emas, bergegas mendekat. Ia membawa obat berharga dari karang merah dan mulai memakannya. Pada saat yang sama, ia tidak lupa menganggukkan kepalanya ke arah Si Hao sebagai tanda terima kasih. Saya sudah mengatakan bahwa begitu kita memasuki Immortal Ancient, saya akan membantu Anda menemukan semua jenis obat-obatan berharga, memungkinkan Anda menjalani transformasi. Si Hao berkata sambil tersenyum. Kaisar kupu-kupu sebelumnya telah banyak membantunya di Pulau Vien, memimpin perlombaan serangga untuk melihat sekeliling. Kegunaan dan kekuatannya membuatnya sangat terkejut saat itu. Selain itu, Si Hao juga ingin melihat betapa aneh dan kuatnya Kaisar kupu-kupu legendaris ini setelah ia bertransformasi dan menjadi dewasa. Berdasarkan catatan samar di buku tulang, hanya satu Kaisar kupu-kupu yang pernah muncul. Itu datang dari kedalaman wilayah tak berpenghuni dan kemudian memasuki alam bawah. Tidak banyak catatan tentang kekuatan tempurnya, tetapi hanya dengan satu gerakan sayapnya, 3 dewa surgawi berubah menjadi abu, aura mereka musnah. Kejadian inilah yang diingat oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Tentu saja, itu hanya diingat oleh orang-orang dari alam bawah. Di alam yang lebih tinggi, tidak banyak legenda yang berhubungan dengannya. Hanya sedikit orang yang melihatnya menari dengan ringan dan anggun, menyaksikan kekuatan tak tertandingi dalam membelah dewa surgawi dengan kepakan sayapnya. Setelah menggambar lebih dari 108 api dao alami, saya belum melihat sesuatu yang istimewa tentang proses ini, Si Hao berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia menggosok lengannya. Ada bekas luka dan bekas darah di sana.
Ketika dia bertarung melawan Luo Dao, rambut pihak lain tiba-tiba melebar, melingkari lengannya, menyebabkan dia mengalami sejumlah luka. Meski tidak fatal, dia tetap terluka. Si Hao merenungkan dirinya saat ini. Api Dao yang dia nyalakan sejauh ini melalui jalur batu biru belum benar-benar menunjukkan penerapan yang menentang surga. Alasan dia kuat saat ini sepenuhnya karena fondasinya, akumulasi masa lalunya. Kecuali aku menyalakan beberapa ratus atau bahkan lebih dari 1000, barulah seharusnya ada area khusus, kan? Namun, 108 api telah membuatnya terluka, membakar tubuhnya dengan parah. Jika dia menggunakan beberapa ratus hingga lebih dari 1000, betapa mengerikannya hal itu? Si Hao tahu bahwa jalannya baru saja dimulai, dan ini hanyalah permulaan dari semuanya. Bahaya sebenarnya serta cobaan hidup dan mati masih di depan. Kalau tidak, mengapa semua kultivator cemerlang di masa lampau yang menempuh jalan ini, jika mereka tidak mati dalam meditasi, menjadi sia-sia? Kecelakaan terjadi pada mereka semua. Saya harus mulai. Si Hao menjernihkan pikirannya dan memulai meditasinya, memasuki budidaya isolasi. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi. Dia menyesuaikan diri, pada saat yang sama merawat semua lukanya dan mencapai kondisi optimal sebelum melanjutkan proses memicu ketenaran Dao, mencapai transformasi. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, kabut tipis perlahan menyebar. Pada hari kelima, jalur batu biru tidak lagi damai. Untaian demi untaian cahaya lemah berubah menjadi simbol, berkumpul menuju satu area dan mengelilingi seorang pemuda. 1 jalan, 2 jalan. Segera setelah itu, 108 jalur telah tercapai. Cahaya api menyala, menenggelamkannya di dalam. Tempat ini menjadi gemerlap dengan cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa nyala api itu ditutupi dengan simbol-simbol. Pola terjalin dan dihubungkan untuk membentuk kobaran api yang menyala-nyala, membungkus Si Hao. Ini adalah apa yang telah dia alami, dan sekarang dia berjalan di jalan ini lagi. Hal itu tidak lagi merusak tubuhnya. Bahaya sebenarnya akan datang mulai sekarang. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Akibatnya, cahaya api melonjak, masuk ke perutnya dari mulut dan hidung. Seluruh tubuhnya dipenuhi api ilahi. Keng Qiang. Si Hao mulai membentuk tungku kuali, menggunakan dunia sebagai materialnya, memotong sebagian dari kekosongan untuk membentuk artefak hebat, menggunakan ini untuk memurnikan dirinya. Kekosongan itu terdistorsi, menjadi tidak jelas. Sebuah tungku perlahan terbentuk, membungkusnya di dalam. Kemudian, ia mulai mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, membentuk artefak kuno dan sederhana. Jalur batu biru lainnya bersinar. Ada simbol-simbol yang memanjang keluar dan cahaya api berkumpul, membakar kuali ini. Cahaya bersinar ke segala arah, mengalir ke awan. Tempat kuno ini tidak lagi tenang. Ujian hidup dan mati Si Hao telah dimulai. Api Dao ditingkatkan, ditambahkan satu demi satu. Itu seperti rantai harapan ilahi, tetapi juga seperti rantai kematian ilahi yang berputar di sekelilingnya. 109, 110. Jumlahnya meningkat satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya telah mencapai 150. Si Hao merasa apinya sulit untuk ditahan, seluruh tubuhnya kesakitan, akan terbakar. Bagaimanapun, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Dia baru saja menambahkan beberapa lusin, namun tubuhnya sudah terluka. Masih banyak yang harus diselesaikan, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan proses ini? Namun dia tidak merasa sedih, juga tidak putus asa. Dia dengan tegas maju selangkah demi selangkah. Dia akan berhasil. Ada harapan di dalam hatinya, cahaya ilahi bersinar cemerlang di matanya. Keinginannya masih kuat. 180 pukulan. Cahaya api membakar langit. Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini dari dunia luar tersentuh. Hanya beberapa lusin pukulan yang ditambahkan, namun kekuatannya meningkat begitu besar. Nyala api itu berkobar, melahap segalanya, pola Dao terjalin seperti kilat. Sangat menakutkan. Ketika mereka melihat ke arah mereka, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Si Hao mengeluarkan seteguk darah berwarna hitam dari mulutnya. Nyala api ini terlalu besar, bahkan akan membakar tungku langit dan bumi. Itu sudah mulai terdistorsi. Dia menahan rasa sakit dan diam-diam mengamati simbol dan hukum alam di dalam cahaya yang menyala-nyala.
Dia tidak akan mengulangi jalan orang-orang sebelumnya, tetapi hanya akan menggunakannya sebagai referensi. Dia memperlakukan mereka seperti api untuk menyalakan jati diri. 180 api. Beberapa lubang muncul di tubuh Si Hao. Sangat menakutkan. Beberapa puluh garis cahaya api baru memasuki tubuhnya, menerangi dirinya. Ini adalah jenis penderitaan, tapi juga peluang. Pola Dao membakar tulang, dan beberapa puluh hukum alam yang berbeda terjalin, membuat tubuhnya mengeluarkan suara nyanyian Zen yang bergemuruh. Waktu berangsur-angsur berlalu, Si Hao sendiri lupa waktu. Ketika dia menyalakan api ke-200, tubuhnya kering dan layu, sangat lemah. Vitalitasnya sepertinya akan kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Tubuhnya yang tadinya hangus hitam, kini bahkan lebih parah dari yang pertama kali. Ada banyak lubang yang menghubungkan dari depan ke belakang, bersinar seperti dua lampu emas, menerangi tempat ini. Dia tidak lagi menambahkan api, malah diam-diam menanggung penderitaan ini, dengan cermat mempelajari api tersebut. Dia membiarkan 200 pancaran cahaya api ini berputar di sekelilingnya, membakar darah dan tulangnya, tetap diam dan tidak bergerak saat melakukannya. Hanya setelah beberapa hari berlalu barulah dia terbiasa dengan jenis pembakaran ini. Tidak banyak sisa dagingnya yang bisa dibakar lebih lanjut. Kulit tua berwarna hitam melilit tulangnya, banyak pola di dalam api yang terukir di tulangnya. Mereka berkeliaran seperti naga, menyebar ke seluruh tubuhnya. Si Hao merasakan perasaan transendensi. Meskipun dia berada di ambang kehancuran oleh api, dia merasa seolah-olah dia bisa melepaskan diri dari dagingnya dan mengamati segala sesuatu secara objektif. Kadang-kadang, dia bahkan melupakan penderitaannya dan hanya merasakan semacam pemahaman terhadap Dao. Setelah waktu yang lama berlalu, 200 garis cahaya yang menyala-nyala itu padam. Kuali Tungku runtuh, dan Si Hao jatuh ke tanah. Anak muda, apakah kamu sudah gila? Batu ilahi bergegas mendekat. Kupu-kupu kaisar membawa obat sucinya yang belum selesai dimakannya, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia terbang ke sisinya, tampak sangat khawatir. Jangan khawatir. Si Hao bangkit. Selain cangkang humanoidnya, hampir tidak ada penampakan sebelumnya yang terlihat. Kulit hitamnya pecah-pecah, rongga matanya cekung. Dia sudah benar-benar layu. Terlebih lagi, ada 200 bola cahaya yang menyala dengan ganas, terus menyala di sana. Hanya beberapa luka kecil. Aku akan baik-baik saja dengan istirahat beberapa hari, kata Si Hao. Ini tentu saja bukan luka kecil. Seluruh tubuhnya penuh lubang, kerusakannya sangat parah. Dia sekarang memiliki hampir 100 api lagi. Peningkatan daya tidak sesederhana aditif, malah jauh lebih besar. Jika dia belum menjadi dewa, yang membuat kekuatannya meningkat pesat, dia pasti akan terbakar menjadi abu, benar-benar terbakar habis. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setiap orang maju, meningkatkan budidaya mereka. Saya harus merawat luka saya secepat mungkin. Si Hao mengeluarkan sebatang obat suci. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Meskipun obat-obatan suci sangat berharga, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai ransum. Batu ilahi dan kupu-kupu kaisar mundur, tidak banyak bicara, hanya menawarkan perlindungan untuknya, memperhatikan dengan cermat. Pohon anggur suci berwarna hitam sepanjang setengah meter muncul di tangan Si Hao. Daunnya semuanya berbentuk anjing, tepatnya anjing daun anggur. Saat dedaunannya bergerak mengikuti angin, cahaya gelap akan tumbuh subur, dan gonggongan anjing terdengar. Si Hao melahap daunnya satu demi satu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya gelap, cerminan dari karakteristik obat yang bergolak. Ia dengan cepat menyerang keempat anggota badan dan tulangnya, menutupi semua lukanya dan memulihkan tubuhnya. Obat-obatan suci dapat memulihkan daging menjadi tulang putih, mengembalikan seseorang dari ambang hidup dan mati. Mereka memiliki surga yang menentang efek ajaib, dan terlebih lagi dapat memupuk semangat primordial. Si Hao dengan cepat berubah. Aura hidupnya berangsur-angsur berkembang. Kulit lamanya terkelupas, dan dia mulai secara mandiri menyerap esensi antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya perlahan membengkak. Namun, harga untuk ini juga bagus. Dia menghabiskan waktu beberapa hari dan memakan sebagian kecil dari obat suci sebelum lubang di tubuhnya mulai sembuh, perlahan pulih. Jika itu adalah luka lain, seteguk obat suci saja sudah cukup. Namun, dia harus makan setengahnya. Kamu perlahan-lahan bunuh diri seperti ini, kata batu ilahi. Jalan ini terlalu berbahaya.
Itu baru saja dimulai, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya akan semakin sulit. Mencari jalan Dao seharusnya seperti ini sejak awal. Jalan apapun pasti ada bahayanya. Jika sederhana, orang-orang luar biasa di masa lalu tidak akan menjadi lumpuh atau mati. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Ia tidak menyia-nyiakan waktu, segera memasuki isolasi kembali untuk memurnikan tubuhnya. Kali ini, seiring berjalannya waktu, dia menambahkan 100 garis simbol cahaya api, membakar daging dan roh primordialnya. Seluruh tubuhnya mengering, lukanya semakin parah. 300 garis cahaya yang menyala-nyala membakar awan, mengelilingi langit. Ketika dia berhenti, Si Hao melahap sisa separuh dari anjing daun anggur sekaligus, dan dia memakan separuh lagi dari rumput emas. Ini sama dengan memakan sebatang obat suci. Itu karena situasinya lebih berbahaya. Dia membutuhkan lebih banyak cairan obat sebagai penggantinya. Ketika 400 garis cahaya api selesai menyala, Si Hao melahap setengah batang rumput emas, serta seluruh batang gurun perak, tapi dia masih merasa ada kekurangannya, jadi dia merebus selusin naga banjir lagi dan memakan semuanya, barulah roh primordialnya pulih sepenuhnya. Betapa mengerikannya, luka-lukanya menjadi semakin parah, dan konsumsinya juga menjadi semakin berat. Kamu tidak punya obat suci lagi, gunakan semuanya. Kata batu ilahi. Kaisar kupu-kupu terbang mendekat, menyerahkan obat merah kepadanya. Hanya tersisa sedikit. Tidak perlu, aku masih memiliki tangkai pohon anggur ilahi. Si Hao dengan lembut membelainya dengan tangannya, senyumnya lembut. Obat ilahi sangat mencengangkan. Cahaya yang dipancarkan oleh langit hampa anggur surgawi sama cemerlangnya dengan matahari emas putih yang besar. Ia berhibernasi di dalam cahaya seperti naga sejati. Setelah 500 pancaran cahaya api membakarnya, kondisi Si Hao semakin memburuk. Namun, setelah memakan sehelai daun seputih salju, tubuhnya mengeluarkan suara pipak, dan energi darahnya melonjak lagi segera setelahnya. Ketika 600 pancaran cahaya api padam, Si Hao memakan sehelai daun langit hampa anggur surgawi dan sedikit ujungnya, lalu dia pulih sekali lagi. Saat cahaya api terus meningkat, dia bisa merasakan dirinya menjadi semakin kuat. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Ketika pancaran cahaya api ke-900 selesai menyala dan Si Hao melahap sedikit langit hampa anggur surgawi, dia melihat pemandangan satu demi satu. Ini adalah ukiran di dalam daun dan sulur. Dia langsung terkejut. Apa ini? Dia sangat terguncang. Adegan itu terlalu mengejutkan. Kamu berjanji bahwa kamu tidak akan memakanku sepenuhnya, langit hampa anggur surgawi menggunakan gelombang khusus untuk berkomunikasi dengannya. Si Hao mengangguk dan berkata, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan membiarkan akar dewa seperti Anda menghilang begitu saja, hanya menggunakan beberapa daun anggur Anda untuk mengobati luka Dao saya yang hebat.